Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintia Nurdini, N8215140. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membahas sebuah artikel mengenai kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari gaya belajar peserta didik pada materi statistika, untuk memenuhi salah satu tugas seminar pendidikan matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil MPD. Kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari gaya belajar peserta didik pada materi statistika. Materi yang akan kita bahas, yang pertama yaitu kemampuan komunikasi matematis, yang kedua gaya belajar, dan yang ketiga kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari gaya belajar. Secara umum, komunikasi merupakan suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Dalam matematika, berkomunikasi mencakup keterampilan atau kemampuan untuk membaca, menulis, menelaah, dan merespons suatu informasi. Kemampuan matematis adalah kemampuan untuk menghadapi permasalahan baik dalam matematika maupun kehidupan nyata. Komunikasi matematis merupakan kesanggupan atau kecakapan siswa untuk menyatakan dan menafsirkan gagasan matematis secara lisan, tulisan, atau mendemonstrasikan apa yang ada dalam persoalan matematika, dan juga kemampuan untuk mendemonstrasikan dan menafsirkan gagasan atau ide matematika dari suatu uraian ke dalam model matematika, yaitu grafik, diagram, tabel, dan persamaan. Menurut Prayitno dan kawan-kawan pada tahun 2013, komunikasi matematis adalah suatu cara siswa untuk menyatakan dan menafsirkan gagasan-gagasan matematika secara lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk gambar, tabel, diagram, rumus, ataupun demonstrasi. Nah, dalam kegiatan pembelajaran matematika, siswa dituntut untuk memberikan gagasan-gagasan matematika yang sedang dipelajari secara lisan maupun tulisan dengan berbagai macam bentuk. Menurut Romberg dan Cheir dalam Kohar pada tahun 2011, kemampuan matematis yaitu menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika, menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematik secara lisan atau tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar, menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika, mendengarkan berdiskusi, dan menulis tentang matematika, membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika tertulis, membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan generalisasi, menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang telah dipelajari. Karena pentingnya kemampuan komunikasi matematis tersebut, seorang pendidik harus memahami komunikasi matematis serta mengetahui aspek-aspek atau indikator-indikator dari komunikasi matematis, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran matematika perlu dirancang sebaik mungkin agar tujuan mengembangkan kemampuan komunikasi matematis bisa tercapai. Menurut Barodi dalam Kadir pada tahun 2008, ada dua alasan penting mengapa komunikasi menjadi salah satu fokus dalam pembelajaran matematika. Pertama, matematika pada dasarnya adalah sebuah bahasa bagi matematika itu sendiri. Matematika tidak hanya merupakan alat berpikir yang membantu kita untuk menemukan pola, memecahkan masalah, dan menarik kesimpulan, tetapi juga sebuah alat untuk mengomunikasikan pikiran kita tentang berbagai ide dengan jelas, tepat, dan ringkas. Bahkan, matematika dianggap sebagai bahasa universal dengan simbol-simbol dan struktur yang unik. Semua orang di dunia dapat menggunakannya untuk mengomunikasikan informasi matematika meskipun bahasa asli mereka berbeda.
Menurut Kadir pada tahun 2008 menjelaskan bahwa untuk mengungkap kemampuan siswa dalam berbagai aspek komunikasi dapat dilakukan dengan melihat kemampuan siswa dalam mendiskusikan masalah dan membuat ekspresi matematika secara tertulis, baik gambar, model matematika, maupun simbol atau bahasa sendiri. Lebih lanjut, Kadir mengungkapkan bahwa pengukuran kemampuan komunikasi matematis siswa dilakukan dengan memberikan skor terhadap kemampuan siswa dalam memberikan jawaban soal dengan menggambar, membuat ekspresi matematik, dan menuliskan jawaban dengan bahasa sendiri. Menurut National Council of Teachers of Mathematics atau NCTM, disebutkan bahwa communication is an essential part of mathematics and mathematics education, yang artinya adalah komunikasi sebagai salah satu bagian penting dalam matematika dan pendidikan matematika. Melalui proses komunikasi, siswa dapat saling bertukar pikiran dan sekaligus mengklarifikasi pemahaman dan pengetahuan yang mereka peroleh dalam pembelajaran. Menurut Craven, pada tahun 2000, memberikan dukungannya untuk menekankan pada komunikasi matematika siswa, memberikan ide-ide untuk merekam dan berbagi pembelajaran, misalnya jurnal, laporan, poster, surat, cerita, model 3 dimensi, sketsa dengan penjelasan, presentasi, dan lain-lain. Dia menyimpulkan dengan menyatakan bahwa siswa harus merasa bebas untuk mengeksplorasi, berbicara, membuat, dan menulis tentang matematika di lingkungan kelas yang menghormati keindahan dan pentingnya subjek. Siswa harus diberdayakan untuk mengambil resiko dan didorong untuk menjelaskan pemikiran mereka. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis merupakan cara peserta didik untuk menyatakan dan menafsirkan gagasan-gagasan matematika melalui proses komunikasi, di mana siswa dapat saling bertukar pikiran, bertukar ide, dan memperjelas pemahaman, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang memang benar-benar baru. Kemampuan komunikasi matematis bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Siswa dapat menyampaikan dengan berbagai bahasa termasuk bahasa matematis. Kemampuan komunikasi matematis terdiri atas komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi lisan seperti diskusi dan menjelaskan. Kalau komunikasi tulisan seperti mengungkapkan ide matematika melalui gambar atau grafik, tabel persamaan, dan lain-lain. Dapat diartikan bahwa kemampuan komunikasi matematis merupakan kemampuan seseorang dalam menghubungkan pesan-pesan dengan membaca, mendengarkan, bertanya, kemudian mengkomunikasikan letak masalah serta mempresentasikannya dalam pemecahan masalah yang terjadi dalam suatu lingkungan kelas, di mana terjadi pengalihan pesan yang berisi sebagian materi matematika yang dipelajari. Karakteristik kemampuan komunikasi matematis. Menurut Sumarmo pada tahun 2010 diantaranya yaitu menyatakan suatu situasi, gambar, diagram, atau benda nyata ke dalam bahasa, simbol, idea, atau model matematis. Menjelaskan idea, situasi, dan relasi matematika secara lisan atau tulisan, mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika, membaca dengan pemahaman suatu representasi matematis, dan mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematika dalam bahasa sendiri. Jenis-jenis komunikasi matematis. Menurut Nur Rahman pada tahun 2011, secara umum komunikasi matematis terbagi atas komunikasi lisan dan tulis. Komunikasi lisan merupakan komunikasi yang terjadi saat kegiatan diskusi kelompok, sedangkan komunikasi tulis merupakan komunikasi yang dapat terjadi pada 3 kegiatan, yaitu yang pertama, memaparkan ide atau situasi dari suatu gambar atau grafik dengan bahasa sendiri dalam bentuk tulis. Yang kedua, menggambarkan situasi dengan gambar atau grafik, serta yang ketiga, menyatakan suatu situasi sesuai model matematika. Selanjutnya ada indikator kemampuan komunikasi menurut Sumarmo pada tahun 2015. Tidak jauh beda dengan pendapatnya pada tahun 2010, hanya saja ada beberapa yang direvisi.
Selanjutnya ada indikator kemampuan komunikasi menurut Chihar pada tahun 2008, halaman 168. Nah, untuk indikator ini hampir sama dengan menurut Sumarwo, hanya saja ada sedikit perbedaannya. Bisa teman-teman lihat. Dari indikator-indikator di atas, maka kemampuan komunikasi yang akan dinilai dalam penelitian ini meliputi indikator kemampuan komunikasi matematis, yaitu A. Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide-ide matematika. B. Mendengarkan, mendiskusi, dan menulis tentang matematika. C. Menjalankan ide-ide situasi dan relasi matematika secara lisan dan tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar. D. Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. Yang E. Membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi, dan generalisasi. Selanjutnya, silabus pembelajaran materi statistika. Di sini, saya mengambil 3 kompetensi dasar, 3.11, 3.12, dan 4.6. Untuk materi pembelajarannya yaitu statistika, penyebaran data yang meliputi rata-rata, median, dan modus. Untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya, bisa teman-teman lihat. Nah, untuk indikator kemampuan komunikasi, ini yang sudah tadi saya sebutkan. Instrumen penilaian kemampuan komunikasi matematis pada materi statistika. Yang pertama, menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika. Nah, indikator ini menjelaskan mengenai cara menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika. Bisa teman-teman lihat untuk contoh soalnya. Yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat diagram batang. Pertanyaannya itu lengkapilah diagram di bawah ini dengan judul yang menurutmu benar. B. Susunlah cerita singkat yang sesuai dengan grafik di bawah. Maksudnya grafik di atas. Jawabannya yaitu untuk A, bisa saja itu merupakan hasil ulangan siswa. Bisa kita lihat untuk garis horizontalnya itu nama-nama siswa dan garis vertikalnya merupakan hasil ulangan atau nilai ulangan siswa. Lalu cerita singkat dari grafik tersebut yaitu data nilai siswa yang paling tinggi adalah Danar dengan nilai 100, sedangkan data nilai siswa yang paling rendah adalah Susi dengan nilai 78. Yang B. Menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara tulisan. Indikator ini menjelaskan mengenai cara bagaimana siswa menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara tulisan. Bisa teman-teman lihat, ini nomor 2. Contoh soalnya, selama epidemi influenza, banyaknya siswa tidak masuk di suatu sekolah dalam 10 hari berturut-turut adalah sebagai berikut. Gambarkan diagram garis dari data di atas. Berdasarkan diagram garis yang telah dibuat, nyatakan dengan kalimatmu sendiri tentang kejadian epidemik influenza yang menimpa pada sekolah itu. Nah, bisa teman-teman lihat untuk jawaban yang A, ini merupakan gambar diagram garis dari data tabel tersebut. Lalu jawaban B, berdasarkan diagram garis tersebut, banyak siswa yang tidak masuk secara berturut-turut yaitu pada hari ke-1 sampai 5 sangat meningkat, sedangkan pada hari ke-6 sampai 10 terjadi penurunan. C. Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. Indikator ini menjelaskan bahwa kemampuan dalam menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. Contoh soalnya, peserta ujian matematika terdiri dari 40 siswa kelas A, 30 siswa kelas B, dan 30 siswa kelas C. Memiliki rata-rata 7,2. Jika nilai rata-rata kelas B dan C adalah 7,0, maka buatlah tabel dari soal tersebut. Kemudian tentukan nilai rata-rata siswa kelas A. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita buat tabel, sesuaikan kelasnya dengan jumlah siswanya. Misalnya kelas A, jumlahnya berarti 40 siswa. Kelas B, 30 siswa. Kelas C, 30 siswa. Lalu, untuk menentukan nilai rata-rata, berarti jumlah data dibagi banyaknya data.
Di sini untuk jumlah data dari kelas A itu 40 ditambah 30 ditambah 30 dikali 7 dibagi jumlah datanya itu 40 ditambah 30 tambah 30. Sama dengan rata-ratanya kan sudah diketahui ya 7,2. Di sini kita akan mencari rata-rata siswa kelas A. Nah, maka hasilnya X sama dengan 7,5 yang merupakan nilai rata-rata dari kelas A. Selanjutnya yaitu mendengarkan, mendiskusi, dan menulis tentang matematika. Indikator ini menjelaskan mengenai kemampuan dalam menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. Contoh soalnya, data usia 40 karyawan sebuah SMA disajikan dalam tabel berikut. Perhatikan dalam tabel terdapat usia dan frekuensi. Pertanyaannya itu gambarkan histogram dari tabel distribusi frekuensi tersebut. Lalu, apakah nilai modus dan median pada data tersebut berdekatan? Berikan penjelasannya. Untuk menjawab pertanyaan yang A, kita harus membuat terlebih dahulu garis kartesius, sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk sumbu Y itu merupakan usia, rentang tahun, lalu untuk sumbu Y itu frekuensinya. Bisa teman-teman lihat jawabannya. Lalu, untuk menjawab soal B, kita harus menentukan dulu modus. Untuk mencari modus, rumusnya itu B ditambah B1 per B1 ditambah B2 dikalikan P. Kita substitusikan nilai-nilai B-nya, B1, B2-nya, dan P-nya ke dalam rumus, maka hasilnya 46,2. Lalu kita mencari nilai median dengan rumus XII ditambah N per 2 dikurangi FKII per FI dikali P. Kita substitusikan XI-nya itu yang mana? 39,5. Lalu N-nya itu yang mana? 40 jumlah frekuensinya dan sebagainya, maka menghasilkan 40,2. Nah, setelah dicari modus dan mediannya, ternyata modus dan median berdekatan satu sama lain, yaitu antara 46,2 dengan 40,2. Selanjutnya, membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi, dan generalisasi. Indikator ini menjelaskan mengenai cara peserta didik membuat konjektur atau kesimpulan, menyusun argumen, merumuskan definisi, dan generalisasi. Soalnya yaitu, sekelompok tim kesehatan melakukan survei terhadap penyebaran 2 penyakit di masyarakat pada 5 desa di Kecamatan Cikalongwetan sepekan ini. Berikut hasilnya disajikan dalam tabel. Bisa dilihat di sini ada 5 desa, jenis penyakitnya yaitu diare dan demam berdarah. Pertanyaannya yaitu hitung nilai rata-rata dari penyebaran data penyakit di 5 desa berdasarkan hasil survei. Lalu apa yang dapat kalian simpulkan dari data hasil survei tersebut? Untuk menjawab soal yang pertama, untuk mencari rata-rata itu jumlah data dibagi banyaknya data. Kita jumlahkan jumlah data untuk penyakit diare, lalu dibagi 5, maka hasilnya 15 orang. Lalu kita jumlahkan frekuensi dari demam berdarah, lalu dibagi 5, maka hasilnya 15 orang. Yang dapat saya simpulkan yaitu rata-rata penyebaran penyakit di 5 desa berdasarkan hasil survei ternyata hasilnya sama, yaitu 15 orang. Selanjutnya yaitu materi tentang gaya belajar. Secara umum, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Sugihartono dan kawan-kawan, belajar adalah suatu proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku dan kemampuan bereaksi yang relatif permanen atau menetap karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Menurut behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Gaya belajar adalah salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian. Gaya belajar merupakan cara termudah yang dimiliki oleh individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan seseorang dalam belajar.
Pengertian menurut beberapa ahli. Yang pertama, Sukadi pada tahun 2008 mengungkapkan bahwa gaya belajar yaitu kombinasi antara cara seseorang dalam menyerap pengetahuan dan cara mengatur serta mengolah informasi atau pengetahuan yang didapat. Itu terlihat pada pola bicara, cara belajar, cara mengerjakan tugas, cara merespon orang lain, dan kegiatan lain yang disukai. Gaya belajar bukanlah sebuah kemampuan, tetapi cara yang dipilih seseorang untuk menggunakan kemampuannya. Selanjutnya menurut Sugihartono pada tahun 2007, menjelaskan bahwa gaya belajar merupakan kumpulan karakteristik pribadi yang membuat suatu pembelajaran efektif untuk beberapa orang dan tidak efektif untuk orang lain. Menurut Bobby DePorter and Mike Hernacki pada tahun 2015, halaman 110, gaya belajar adalah cara seseorang dalam menerima, menyerap, dan memproses informasi. Berdasarkan beberapa definisi di atas, gaya belajar dapat disimpulkan sebagai cara seseorang dalam menerima hasil belajar dengan tingkat penerimaan yang optimal dibandingkan dengan cara yang lain. Macam-macam gaya belajar. Yang pertama ada gaya belajar visual. Menurut Bobby DePorter and Mike Hernacki yang dikutip oleh Sukadi, berdasarkan arti katanya, gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat, mengamati, memandang, dan sejenisnya. Orang yang menggunakan gaya belajar visual memperoleh informasi dengan memanfaatkan alat indera mata. Yang kedua yaitu gaya belajar auditorial. Gaya belajar ini adalah gaya belajar dengan cara mendengar. Orang dengan gaya belajar ini lebih dominan dalam menggunakan indera pendengaran untuk melakukan aktivitas belajar. Selanjutnya ada gaya belajar kinestesik. Gaya belajar kinestesik adalah gaya belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Maksudnya ialah belajar dengan mengutamakan indera perasa dan gerakan-gerakan fisik. Indikator gaya belajar. Indikator gaya belajar mengacu pada teori dan ciri-ciri gaya belajar. Menurut DePorter and Hernacki pada tahun 2002, halaman 116-120. Seperti yang diuraikan di atas, maka diketahui indikator-indikator dari masing-masing gaya belajar sebagai berikut. Yang pertama, indikator gaya belajar visual. A. Belajar dengan cara visual. B. Mengerti baik mengenai posisi, bentuk, angka, dan warna. C. Rapi dan teratur. D. Tidak tersinggung dengan keributan. Dan E. Sulit menerima instruksi verbal. Yang kedua yaitu indikator gaya belajar auditorial. Meliputi belajar dengan cara mendengar, baik dalam aktivitas lisan, memiliki kepekaan terhadap musik, mudah terganggu dengan keributan, lemah dalam aktivitas visual. Yang ketiga yaitu indikator gaya belajar kinesik. Meliputi belajar dengan aktivitas fisik, peka terhadap ekspresi dan bahasa tubuh, berorientasi pada fisik dan banyak gerakan, suka coba-coba dan kurang rapi, lemah dalam aktivitas verbal. Nah, indikator ini menjelaskan bahwa cenderung berbicara dengan perlahan sehingga perlu berdiri dekat ketika berbicara dengan orang lain. Instrumen penilaian gaya belajar meliputi indikator gaya belajar visual. Yang pertama, belajar dengan cara visual. Di sini ada beberapa pernyataan, bisa teman-teman lihat seperti saya lebih ingat apa yang dilihat daripada apa yang dengar. Saya lebih suka membaca daripada dibacakan, dan lain sebagainya. Poin B. Mengerti baik mengenai posisi, bentuk angka, dan warna. Contohnya, saya tertarik pada objek yang mencolok, berwarna, dan merangsang mata. Jika membaca buku matematika yang ada gambarnya, saya lebih senang memperhatikan gambarnya daripada tulisannya. Poin C. Rapi dan teratur. Saya termasuk orang yang rapi dan teratur. Poin D. Tidak terganggu dengan keributan. Saya terkesan bodoh amat saat mendengar sesuatu. Saya lebih suka membaca buku teks matematika sendiri daripada mendengar penjelasan dari teman atau guru matematika. Poin E. Sulit menerima instruksi verbal. Apa yang harus saya ingat, harus saya ucapkan dulu. Saya merasa frustasi ketika saya tidak dapat mencatat apa yang dijelaskan oleh guru. Lalu poin yang kedua ada indikator gaya belajar auditorial, meliputi belajar dengan cara mendengar. Misalnya, saya harus membicarakan suatu masalah dengan suara keras untuk memecahkannya. Saya akan mudah menghafal dengan mengucapkannya berkali-kali dan sebagainya.
Poin B, baik dalam aktivitas lisan. Misalnya, saya suka berdiskusi setelah menjawab soal matematika. Saya senang memberikan penjelasan kepada orang lain. Lalu poin C, memiliki kepekaan terhadap musik. Saya mudah mengingat musik yang saya dengar. Poin D, mudah terganggu dengan keributan. Saya mudah terganggu oleh keributan ketika saya sedang belajar. Poin E, lemah dalam aktivitas visual. Saya lebih suka mendengarkan rekamannya daripada duduk dan membaca bukunya. Nah, yang ketiga itu indikator gaya belajar kinestesik, meliputi belajar dengan aktivitas fisik, misalnya, saya tidak bisa duduk diam berlama-lama. Saya lebih senang cara belajar dengan melakukan sesuatu secara langsung atau mempraktekannya sendiri. Poin B, peka terhadap ekspresi dan bahasa tubuh. Misalnya, saya lebih mudah belajar apabila ada keterlibatan sejumlah anggota tubuh. Saya hampir selalu melakukan gerakan tubuh. Poin C, berorientasi pada fisik dan banyak gerakan. Misalnya, saya suka menggunakan jari saya untuk menunjuk. Lalu, poin D, saya suka coba-coba dan kurang rapi. Saya lebih senang mencoba-coba mengerjakan soal yang belum pernah saya kerjakan. Poin E, saya selalu berbicara perlahan ketika berada di dekat orang lain. Kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa sangat mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis siswa. Komunikasi matematis dapat dikaji melalui cara siswa dalam menerima suatu informasi pembelajaran. Cara seseorang menerima informasi dikenal sebagai gaya belajar. Gaya belajar merupakan cara yang dilakukan oleh individu untuk belajar dalam menerima suatu informasi. Gaya belajar menurut Lucy pada tahun 2017 dibagi menjadi 3 jenis gaya, yaitu gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Prinansa pada tahun 2017 halaman 56-58 menyatakan bahwa siswa yang memiliki gaya belajar visual cenderung belajar dengan menitik beratkan ketajaman penglihatan. Siswa yang memiliki gaya belajar auditorial cenderung belajar dengan mengandalkan pendengaran. Sedangkan siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik cenderung belajar dengan cara praktik langsung. Kemampuan siswa dalam menyerap, mengolah, dan mengatur informasi yang diperolehnya pada saat pembelajaran. Dengan demikian, gaya belajar siswa sangat mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis siswa. Komunikasi matematis dapat dikaji melalui cara siswa dalam menerima suatu informasi pembelajaran. Cara seseorang menerima informasi dikenal sebagai gaya belajar. Gaya belajar merupakan cara yang dilakukan oleh individu untuk belajar dalam menerima suatu informasi. Gaya belajar menurut Lucy pada tahun 2017 dibagi menjadi 3 jenis gaya, yaitu gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Prinansa pada tahun 2017 halaman 56-58 menyatakan bahwa siswa yang memiliki gaya belajar visual cenderung belajar dengan menitik beratkan ketajaman penglihatan. Siswa yang memiliki gaya belajar auditorial cenderung belajar dengan mengandalkan pendengaran. Sedangkan siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik cenderung belajar dengan cara praktik langsung. Kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide matematisnya akan berkaitan dengan cara atau gaya siswa dalam menyerap, mengolah, dan mengatur informasi yang diperolehnya pada saat pembelajaran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perbedaan gaya belajar siswa dapat memberikan pengaruh pada kemampuan komunikasi matematisnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membaca sampai akhir. Mohon maaf jika ada perkataan atau materi yang kurang paham dan tidak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.